Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 September 2022 dengan judul Pengabdian Musa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Mari kita ikuti penjelasannya. Musa cocok untuk menjadi yang terdepan di antara orang besar di bumi, untuk bercahaya di pelataran kerajaannya yang paling mulia, dan untuk mengayunkan tongkat kekuasaannya. Kehebatan intelektualnya membedakannya di atas orang-orang hebat dari segala usia. Sebagai sejarawan, penyair, filsuf, jenderal angkatan bersenjata, dan pembuat undang-undang, dia berdiri tanpa tandingan. Namun, dengan semua kesenangan dunia di hadapannya, dia memiliki kekuatan moral untuk menolak tawaran kekayaan, kebesaran, dan ketenaran, serta sanjungan. Musa lebih memilih untuk menderita bersama umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Musa telah mendapat penjelasan sehubungan dengan upah terakhir yang akan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang rendah hati dan taat, sehingga keuntungan duniawi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan upah surgawi. Istana Firaun yang megah dan takhta raja disediakan sebagai bujukan bagi Musa, tetapi dia tahu bahwa kesenangan dalam dosa yang membuat manusia melupakan Tuhan akan dibawa ke dalam penghakimannya. Dia melihat melampaui istana yang indah, lebih dari mahkota raja, kepada penghormatan tinggi yang akan dianugerahkan kepada orang-orang kudus Allah yang maha tinggi, dalam kerajaan yang tidak dicemari oleh dosa. Dia melihat dengan iman sebuah mahkota yang tidak akan binasa, yang akan ditempatkan Raja Sorga di atas kepala para pemenang. Iman ini menuntutnya untuk berpaling dari antara bangsawan di bumi, dan bergabung dengan bangsa yang rendah hati, miskin dan hina, yang telah memilih untuk menaati Tuhan daripada melayani dosa. Disalin dari buku Patriarchs and Prophets halaman 246. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, menceritakan sebuah pengalaman yang sangat indah.
Musa telah mendapat penjelasan sehubungan dengan upah terakhir yang akan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang rendah hati dan taat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga teringat Tuhan, pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada kepala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu Tuhan. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia dan juga tukang material yang mereka gunakan agar dapat menyelesaikan bangunan tepat pada waktunya dan juga perizinan dapat dipermudah. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati semua guru-guru, kepala sekolah, para dosen, mahasiswa. Biarlah hikmat sorga mereka mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.